Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Vincent Aldi. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik tentunya seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pasca dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran, kolaborasi antara DPR RI dan pemerintah mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi dinilai penting guna menghadapi tantangan pemerintahan mendatang, termasuk konflik di wilayah Timur Tengah yang mengancam kondisi ekonomi ke depan. Pasca dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran, terdapat berbagai tantangan pemerintahan mendatang, utamanya konflik di wilayah Timur Tengah yang menyebabkan ketidakpastian kondisi geopolitik dan melambatnya ekonomi dunia. Perekonomian dunia diproyeksikan masih memiliki resiko downside akibat tensi geopolitik, sehingga memberi tekanan terhadap perekonomian domestik. Menanggapi hal tersebut, anggota DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan perlu kohesivitas dalam menghadapi kondisi ekonomi ke depan yang semakin berat dengan memperkuat kolaborasi antara DPR RI dan pemerintah dalam mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Jadi pemerintahan ini memang tantangannya luar biasa, demikian juga di bidang ekonomi karena juga pertumbuhan ekonomi dunia melambat. Dan sekarang kecenderungannya adalah tetap dunia mempertahankan suku bunga relatif tinggi meskipun Amerika beberapa waktu lalu ada kepastian tidak menaikkan suku bunganya, bahkan Eropa sudah menurunkan, tapi masih wait and see dunia. Nah, inilah yang kita khawatirkan sehingga capital inflow sebagai bentuk investasi kita khawatirkan tidak seperti kita harapkan. Maka dari itu pemerintahan Pak Prabowo Gibran ini yang hari ini dilantik dan diambil sumpahnya oleh Mahkamah Agung, kita akan support karena memang tantangannya luar biasa. Lebih lanjut, Sugeng Suparwoto menambahkan dirinya akan terus menekankan musyawarah dan semangat gotong royong untuk mewujudkan kemajuan negara, khususnya terkait persoalan transisi energi, pangan, dan air demi mendorong kemandirian bangsa sesuai dengan misi Astacita. Dodi dan Halim, TVR Parlemen, melaporkan. Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029. Mengusung 8 misi Astacita sebagai langkah awal pemerintahan baru yang diharapkan dapat memberikan kebermanfaatan bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial di Indonesia, pembangunan yang merata di seluruh wilayah, serta menjaga stabilitas NKRI dari berbagai ancaman global. Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029 dengan mengusung visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 dan akan diwujudkan dengan 8 misi Astacita sebagai langkah awal pemerintahan baru. Anggota DPR RI Muhammad Hekal menyampaikan, di bawah kepemimpinan Presiden baru, Prabowo Subianto mampu menjalankan amanah rakyat melalui program Astacita yang memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia, pengokohan ideologi dan demokrasi, mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan dan ekonomi kreatif, serta memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi. Saya rasa tantangan ke depan kita juga memang besar, tapi saya yakin ini hari yang sangat berbahagia buat kami dari Partai Gerindra. Setelah berjuang sekian lama, akhirnya kita bisa diberi kesempatan amanah oleh rakyat untuk memberi kesempatan kepada Pak Prabowo untuk membuktikan bahwa apa yang kita janji-janjikan, apa cita-cita baik yang dicanangkan selama ini, insya Allah bisa kita wujudkan. Dan kesempatan ini kan kesempatan emas, dan ini bukan hari ini hari berbahagia buat kita, tapi yang jelas semua yang kita janji-janjikan mudah-mudahan ke depan ini masa depan semakin cerah, program-program yang kita impikan bisa berjalan dengan baik, dan mudah-mudahan rakyat merasakan manfaatnya memilih Pak Prabowo. Melalui 8 misi Astacita pemerintahan Prabowo Gibran, diharapkan mampu memberikan kebermanfaatan bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial di Indonesia, pembangunan yang merata di seluruh wilayah, serta menjaga stabilitas NKRI dari berbagai ancaman global. Bondan dan Adit, TVR Parlemen, melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi 8%, salah satunya dengan hilirisasi seluruh komoditas dalam negeri yang dinilai cukup realistis, mengingat besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia.
Presiden terpilih Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, salah satunya dengan melakukan hilirisasi terhadap seluruh komoditas dalam negeri, sehingga dapat meningkatkan kekuatan bagi perekonomian nasional. Anggota DPR RI Musa Rajeksyah mengatakan, target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% cukup realistis untuk dicapai, mengingat besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia harus mampu dimanfaatkan dengan optimal, yakni melalui hilirisasi dan industrialisasi di semua sektor. Ia optimis pada target pertumbuhan ekonomi dengan didukung sinergi antara pemerintah dan DPR RI serta seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Saya yakin angka itu Pak Prabowo menyampaikan pasti sudah ada target-target kerja yang akan dilaksanakan dan sudah melihat juga apa yang menjadi peluang untuk peningkatan ekonomi, tidak sekedar menyampaikan begitu saja dan melihat potensi negara kita, potensi alam, sumber daya manusianya. Saya yakin ini bisa tercapai. Tinggal bagaimana sinerginya nanti antara pemerintahan, eksekutif, legislatif dan seluruh lapisan masyarakat. Pemerintahan pastinya juga sudah memprogramkan agenda kerja ke depan. Mudah-mudahan semuanya bisa terlaksana dengan baik dan juga bangsa ini menjadi bangsa yang semakin besar dan kesejahteraan rakyat semakin meningkat. Lebih lanjut, Musa berharap agenda kerja pemerintah ke depan dapat dilaksanakan dengan lancar, aman dan nyaman, serta memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga Indonesia menjadi bangsa yang besar dan kuat dalam menghadapi berbagai tantangan global. Arif dan Panji, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI menyetujui Muhammad Herindra sebagai calon tunggal Kepala Badan Intelijen Negara gantikan Budi Gunawan. Keputusan tersebut diambil setelah DPR RI menggelar fit and proper test secara tertutup pada Rabu 16 Oktober 2024. Dan kami hadirkan informasinya sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Masih bersama kami di TVR 17, pemirsa, unsur pimpinan bersama 8 fraksi yang ada di DPR lakukan pertimbangan terkait calon kepala BIN atas nama Muhammad Herindra. Hasil dari tim pertimbangan menyatakan bahwa Muhammad Herindra sebagai satu-satunya calon kepala BIN dinyatakan diterima untuk bisa dilantik oleh Presiden RI pada 20 Oktober 2024 lalu. Simak informasi mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah laporan tim DPR RI yang memutuskan bahwa Saudara Muhammad Herindra layak sebagai Kepala Badan Intelijen Negara menggantikan Saudara Budi Gunawan dapat disetujui? Terima kasih.
DPR RI menyetujui Muhammad Herindra sebagai calon tunggal Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN, menggantikan Budi Gunawan. Keputusan tersebut diambil setelah DPR menggelar fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap Herindra secara tertutup pada Rabu 16 Oktober 2024. Unsur pimpinan bersama 8 fraksi yang ada di DPR melakukan pertimbangan terkait dengan calon kepala BIN atas nama Muhammad Herindra. Hasil dari tim pertimbangan tersebut menyatakan bahwa Muhammad Herindra sebagai satu-satunya calon kepala BIN dinyatakan diterima untuk bisa dilantik oleh Presiden RI pada 20 Oktober 2024. Pengangkatan Herindra sebagai kepala BIN ditetapkan melalui rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 17 Oktober 2024. Setelah mendengarkan pandangan dari fraksi-fraksi, tim DPR RI memutuskan bahwa calon Kepala Badan Intelijen Negara Saudara Muhammad Herindra layak sebagai Kepala Badan Intelijen Negara menggantikan Saudara Budi Gunawan. Setelah disahkan dalam paripurna, DPR RI akan menyurati Presiden untuk selanjutnya menentukan waktu pelantikan Kepala BIN oleh Presiden. DPR juga mengungkap pesan kepada Herindra agar tetap menjaga kestabilan negara Kesatuan Republik Indonesia. DPR RI juga berharap agar Herindra nantinya dapat membawa BIN bekerja dengan profesional sesuai dengan tugas dan kewenangan lembaga intelijen negara. Setelah disetujui oleh rapat paripurna, proses mekanismenya adalah nanti kemudian kami akan berkirim surat kepada Presiden terkait dengan persetujuan ini, dan terkait dengan pelantikan tentu saja nanti kami menunggu dari pemerintah silakan kapan akan dilantiknya. Tentu harapannya gini, Indonesia itu gede banget, huge, gede banget, dan dengan segala macam permasalahannya, segala macam bentuk kriminal, bentuk ancaman ya, ancaman terutama. BIN harus punya strategi yang lebih jitu, jangan sampai kalah dengan yang para pengancam-pengancam, proksi-proksi segala macam, itu harus lebih advance, harus lebih maju segalanya gitu. Jadi supaya bisa dimitigasi segala ancaman yang akan mengganggu itu bisa dimitigasi. Dan catatan memang tidak bisa bicara hanya ngomongin tentang kalau kadang ngomong BIN itu hanya ngomongin tentang militer gitu ya, tapi nggak hanya di situ, banyak yang tadi saya bilang, bahkan budaya itu adalah bagian yang harus kita pertahankan kan. BIN harus punya alat instrumen yang radar yang sensitif, sehingga ketika ada ancaman terhadap budaya kita pun itu bisa terdeteksi dan bisa segera ada mitigasinya begitu. Pimpinan DPR dan seluruh masyarakat Indonesia tentunya berharap Kepala BIN dapat menjaga keamanan dan ketahanan seluruh wilayah NKRI dari ancaman internal maupun eksternal. Di sisi lain, DPR meminta BIN bisa bekerja secara netral dan mengerjakan tupoksinya sesuai amanat undang-undang. Harapan baru DPR tidak saja datang dari wajah baru, namun juga dari wajah lama yang kembali menghiasi gedung parlemen. Salah satunya datang dari anggota DPR RI dari Dapil Jawa Timur 6, yakni Anggia Ermarini yang ingin fokus pada penyelesaian isu pertanian dan kedaulatan pangan. Informasi selengkapnya jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Sekarang kita sedang ada di balik kursi. Wah, di balik kursi ada sofa kayaknya.
Terjun ke politik yang pertama karena memang saya memiliki ketertarikan sama politik itu udah lama, udah sekitar 7-8 tahun belakangan ini. Makanya saya maju sebagai calon legislatif kemarin melalui PDI Perjuangan, dapilnya Jabar 2. Politik atau komedi? Hari ini politik, tapi saya lahir dari dunia komedi, saya sangat mencintai profesi. Gombalan itu kan main-main, aku nggak main-main, aku serius sama kamu. Segera, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17 pemirsa, diketahui isu pertanian dan kedaulatan pangan masih menjadi persoalan yang belum selesai. Sehingga perlu adanya kolaborasi dan sinergi yang kuat antara pemerintah dan DPR. Untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Nazia Sudirja dari Senayan, Jakarta. Pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, pada tanggal 1 Oktober 2024, 580 anggota DPR RI dilantik. Dan pemirsa, seperti yang diketahui bahwa kali ini tidak hanya anggota yang dilantik pada periode lalu, kemudian dilantik kembali pada periode ini, juga ada wajah-wajah baru. Namun kali ini pemirsa telah hadir bersama saya salah satu anggota yang juga dilantik pada tanggal 1 Oktober 2024, yakni Ibu Anggia Ermarini dari fraksi PKB ya Bu. Nah, wajah lama, betul. Ini kan Ibu kan sebelumnya kan menjabat di periode 2019-2024 sebagai Wakil Ketua di Komisi 4 DPR RI. Nah, kami ingin tahu nih, di periode yang sekarang ini isu apa atau visi misi seperti apa yang Ibu bawa untuk 5 tahun ke depan? Tentu tidak jauh berbeda gitu ya, tentang penempatan, tentang nanti di komisi mana dengan isu yang seperti apa, itu sesuai dengan penempatan. Tetapi dimanapun ditempatkan oleh fraksi, kami, saya terutama tentu siap dengan segala isunya, dengan segala kewajibannya. Dan saya yakin nanti fraksi juga akan menempatkan para anggotanya itu sesuai dengan kompetensinya masing-masing juga begitu. Lalu nih Bu, fokus apa nih Bu, atau terobosan baru apa yang ingin Ibu Anggia ciptakan untuk terkait dengan isu petani dan juga nelayan yang tadi Ibu sampaikan? Jadi harus meneruskan ya yang lama gitu. Harus ada mekanisme tata kelola yang lebih tepat lagi, terutama untuk petani dalam mengakses pupuk. Lalu kemudian harus ada pemerintah dalam hal ini harus memanfaatkan teknologi untuk bisa memanfaatkan apa yang ada. Contoh misalnya, kita punya ternak gitu ya, ternak ayam banyak. Di dapil saya terutama itu Blitar itu tempatnya ternak ayam, telur di situ. Nah, itu kan kita sering menggunakan kotoran ayam itu untuk dipakai pupuk organik. Tapi sebenarnya tidak hanya itu, banyak hal dari semua yang diproduksi oleh ayam itu, yang kan kalau di sana banyak kan telur tuh. Jadi baik itu kotorannya, baik itu bulunya, baik itu semua itu bisa dimanfaatkan, dan itu harus ada teknologinya, dan negara harus bisa nyari nih teknologi. Oke, kalau misalnya nggak bisa gede, ya kecil-kecil lah, karena tersebar. Kalau kita bicara tentang ayam tuh, di Blitar ada, di Kendal ada, di Lampung ada, misalnya gitu. Nah, ini harus bisa holistik. Nah, harus ada kebijakan untuk bisa memihak kepada para peternak rakyat gitu. Itu yang menjadi cita-cita saya. Karena kenapa? Kalau di dapil saya itu, terutama kita bicara tentang dapil ya, harga jagung kadang naik, kadang tinggi banget, kadang murah. Kalau murah itu kasihan petani, kalau tinggi kasihan peternak gitu. Nah, itu fluktuasinya itu sangat tajam. Nah, ini harus dijaga dan negara harus hadir di situ. Dan ini terus gitu. Oke, sekarang sih lagi landai, alhamdulillah ya. Saya senang juga lagi landai, lagi oke gitu. Tapi nanti jangan sampai, ini harus dijaga. Jangan sampai nanti tiba-tiba mahal banget. Kalau jagung itu harganya sudah di atas 5.000, itu sudah bagi para peternak itu udah susah banget. Kalau kita lihat ya di Blitar itu sudah banyak sekali para peternak rakyat ayam itu gulung tikar. Jadi udah
sebelumnya udah ribuan, ratusan ribu, itu tinggal berapa gitu. Jadi ini menjadi masalah pakan ini menjadi masalah krusial, dan negara cari dong strategi seperti apa supaya rakyat ini bisa, petani rakyat atau peternak rakyat ini bisa mengakses pakan dengan baik gitu. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Baik pemirsa, itu tadi wawancara saya dengan Ibu Anggia Ermarini terkait dengan fokus ataupun tujuan yang ingin Ibu capai di 5 tahun ke depan. Tadi memang disampaikan oleh Bu Anggia, karena sebelumnya Bu Anggia merupakan wakil dari Komisi 4 DPR RI yang membidangi terkait dengan pertanian, peternakan dan juga masalah nelayan. Ini beliau menyampaikan bahwa cita-cita tersebut masih ingin beliau lanjutkan di periode yang sekarang untuk lebih mensejahterakan petani, peternak dan juga nelayan Indonesia. Dan tadi disampaikan dari Ibu juga bahwa di sini pemerintah harus hadir dan nantinya DPR akan terus berkolaborasi dan mengawasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani, peternak dan juga nelayan Indonesia. Dan demikian yang dapat saya sampaikan pemirsa. Saya Nazia Sudirja kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Kalau menurut aku, just do it. Lakukan aja, jangan takut. Emang dipikir aku nggak takut, tapi mau gimana? Kita tuh perlu jadi agent of change. Aku yakin nggak semua orang dapat kesempatan seperti aku. Oleh karena itu aku sangat menyadari privilege aku dan aku plan untuk menggunakan privilege itu sebaik-baiknya. Tapi kalau misalnya teman-teman di luar sana ada juga yang pengen terjun ke politik, mungkin periode depan, lakukan aja. Seperti yang aku bilang tadi, masa depan tuh punya kita loh teman-teman. Oleh karena itu, mari kita jadi agent of change, agen perubahan untuk masa depan kita sendiri. Just do it. Benar atau tidak, Ketua Umum Partai Gerindra adalah Bapak Prabowo Subianto? Benar. Benar atau tidak, hari Kartini adalah jatuh pada tanggal 22 April? Yang benar? Oke, terakhir ya, benar atau tidak, lambang dari Partai Gerindra adalah gambar kepala burung Garuda? Benar, warna kuning ya. Segera, hanya di TVR Parlemen. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kembali di TVR 17 pemirsa, kali ini kita akan masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Rini Reski. Baik, terima kasih rekan Aldi dan selamat sore pemirsa. Kita masuk ke berita pertama yang menjadi headline di media online, yaitu Puan yang mengapresiasi Prabowo ajak semua bersatu bangun Indonesia. Kita lihat pemirsa ke layar kaca. Di sini pemirsa, Ketua DPR RI, Dr. Honoris Causa Puan Maharani menghadiri pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia dan juga Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang digelar di dalam sidang paripurna MPR di Gedung Nusantara pada hari Minggu 20 Oktober 2024 kemarin pemirsa. Tentunya dalam kesempatan tersebut, Puan memuji pidato Prabowo yang mengajak seluruh elemen bangsa agar bersatu membangun bangsa Indonesia.
Di sini Puan juga turut mengajak seluruh pihak untuk bersatu membangun Indonesia dan berharap seluruh masyarakat Indonesia terus hidup rukun, terutama pemirsa setelah Pilpres 2024 selesai dan Prabowo terpilih sebagai presiden. Tentunya terkait alat kelengkapan dewan, DPR RI menyesuaikan pembentukan komisi-komisi dengan nomenklatur kementerian atau lembaga Prabowo yang akan menjadi mitra kerja dewan. Baik, itu tadi tentunya kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online pada hari ini, yaitu Charles Honoris yang meyakini makan bergizi gratis untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Kita lihat kembali di layar kaca. Dan di sini anggota DPR RI, Charles Honoris, sambut baik program presiden terpilih yaitu Prabowo Subianto. Salah satunya program makan bergizi gratis dan juga berharap program tersebut dapat membantu mewujudkan visi Indonesia Emas tahun 2045. Tentunya perbaikan gizi dinilai sangat berperan penting memastikan kualitas sumber daya manusia Indonesia bertambah baik. Dan terkait penanganan stunting, perbaikan gizi juga akan berpengaruh terhadap penurunan angka stunting yang juga menentukan kualitas SDM Indonesia yang semakin baik ke depannya. Sejalan dengan hal ini pemirsa, pemerintahan baru di bawah pemimpinan Presiden terpilih yaitu Prabowo Subianto diminta fokus pada penanganan stunting. Baik, itu tadi headline di media online pada hari ini yang saya sampaikan terkait dengan Puan yang mengapresiasi Prabowo untuk mengajak semua bersatu untuk membangun Indonesia, serta Charles Honoris yang meyakini makan bergizi wujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Sekian dari saya, Riri Reski, kembali ke rekan Vincent. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa. Terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Vincent Aldi beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3, kontribusi aktif BKSAP DPR RI.